Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, pengurus masjid, dan juga jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang pada pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat itu penting ya Bu ya? Iya. Karena ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibu-ibu mau enggak kalau dikasih uang 1 miliar? Mau ya Bu ya? Tapi kalau ditukar sama mata satu pasang boleh Bu? Enggak boleh ya Bu ya? Atau ditukar dengan ginjal dua-duanya? Enggak mau ya Bu ya? Enggak mau ya Pak ya? Artinya kita paham kalau ginjal kita itu diambil nanti kesehatan kita enggak sempurna. Bahkan kalau dua-duanya diambil itu kita bisa meninggal. Jadi ternyata harta materi yang kita punya itu tidak cukup untuk mengganti nikmat yang Allah berikan sama kita. Makanya kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah. Nah, karena kuncinya itu dalam hidup ini dua, ya Bapak Ibu, yaitu syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Fa innal amra kullahu lahu khair. Setiap urusan orang mukmin itu selalu baik. In asabathu syarra syakara. Kalau ditimpa dengan kenikmatan yang enak dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau ditimpa yang buruk dia bersabar. Jadi kuncinya bersyukur dan bersabar. Nah, seperti itu Ibu rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita di hari kiamat besok dikumpulkan bersama beliau dan juga bisa meminum telaga beliau, karena ya kita mungkin ingin diakui sebagai umatnya, tapi kita belum tahu beliau mengakui kita sebagai umatnya atau tidak. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjadikan beliau sebagai tauladan dalam hidup kita dalam segala macam urusan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan sedikit membahas tentang sejarah, tapi nanti kalau ada yang salah jadi saya sampaikan boleh dikoreksi. Bapak ibu kita, kakek nenek kita siapa Pak? Adam dan Hawa ya Bapak ya? Ya Bu ya. Adam dan Hawa Allah ciptakan di surga, kemudian Allah turunkan ke muka bumi. Jadi Adam itu adalah nabi pertama, manusia pertama sekaligus nabi yang pertama. Nah, kemudian ketika di muka bumi beliau mengajarkan tauhid, mengajarkan Islam kepada anak cucu beliau. Yang kemudian ya, karena kita tahu bahwa iblis itu sudah bersumpah akan menyesatkan manusia, akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Artinya apa? Artinya manusia ini akan semuanya akan disesatkan oleh iblis kalau dia mampu. Makanya ketika ya Nabi Adam meninggal, nah kemudian
ada anak cucu keturunannya. Nah, mereka masih mentauhidkan Allah, kemudian lama kelamaan di antara mereka ada yang menyimpang. Nah, maka diutuslah para nabi. Nah, puncaknya itu di masa Nabi Nuh. Ini kok ceritanya cerita Nabi Nuh, padahal tadi hubungan kesultanan Islam ya. Tapi nanti sampai ke sana insyaallah. Kita singkat. Nah, maka di zaman Nabi Nuh itu muncullah orang-orang, ya singkat cerita, muncullah orang-orang yang menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena ya mereka menganggap bahwa doa mereka itu tidak sampai kepada Allah kecuali melalui orang-orang soleh. Nah, makanya orang-orang soleh itu kemudian dibuatkanlah patungnya. Namanya Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Gitu, ada 5. Nah, maka diutuslah Nabi Nuh akhirnya. Nah, diutuslah Nabi Nuh untuk apa? Untuk mengembalikan mereka itu kepada tauhid. Nah, berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan tinggal di tengah-tengah kaumnya itu alfasanah, 1000 tahun. Illa khomsina ama, kecuali 50 tahun. Berarti 1000 dikurang 50. Berapa banyak, Pak? 950 tahun. Jadi dakwahnya Nabi Nuh itu Bapak Ibu rahimakumullah 950 tahun. Dakwahnya tok. Ya, di luar dari umur beliau sebelum diutus jadi nabi. Lama enggak, Pak? Lama ya, Pak ya? Lama enggak, Bu? Berapa orang yang ikut beliau? Pendapat ulama macam-macam. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan hanya belasan orang. Berarti kalau 900 tahun yang ikut cuman 80-an orang, 100 tahun 10 orang. Sanggup enggak? 10 tahun dakwah yang ikut cuman 1 orang. Ya, enggak sampai bahkan. Nah, itulah perjuangan Nabi Nuh. Yang kemudian ya Nabi Nuh ini dianggap sebagai bapak manusia yang kedua. Nah, kenapa? Karena Allah datangkan banjir, kemudian semua manusia itu hilang, mati kecuali orang-orang yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Itu kecuali orang Jawa. Percaya nggak, Pak, Bu? Selamat ya, Bu ya. Karena orang Jawa katanya ditawari sama iblis, kalau mau selamat nanti masuk ke mulut saya, nanti setelah banjir selesai saya tumpahkan lagi. Akhirnya ditumpahkan di Pulau Jawa. Percaya nggak, Pak? Ya, itu mitos. Nah, selamat orang-orang yang ada di atas kapal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum Nabi Nuh naik di atas kapal ini, beliau pernah berdoa. Apa kata beliau? Robbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Karena apa? Innaka ing tadharhum yudillu ibadaka wa la yadilu illa fajiran kafara. Karena kalau engkau tinggalkan mereka hidup di muka bumi ini orang-orang kafir, maka mereka tidak akan melahirkan anak kecuali anak-anak yang fajir, anak-anak yang suka berbuat dosa, kemudian kafaro, dan anak-anak yang kafir. Nah, maka Bapak Ibu, doa Nabi Nuh ini Allah kabulkan. Jadi yang tinggal di muka bumi ini hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Nah, jadi sudah diseleksi. Jadi kita ini Bapak Ibu keturunan orang-orang yang beriman, yang ikut di atas kapal Nabi Nuh. Nah, doa Nabi Nuh ini dikabulkan. Maka orang-orang pada mandul. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang-orang itu pada mandul. Nah, siapa yang tidak mandul? Yang tidak mandul itu adalah 3 anak keturunan Nabi Nuh. Yaitu ada 4 ya anak Nabi Nuh, Bapak Ibu. Ada Sam, Ham, Yam, Yafid. Yang Yam ikut ibunya, kita kenal dengan nama Kan'an. Nah, karena akrab sama ibunya, tak akrab sama bapaknya, akhirnya ikut ibunya. Nah, makanya penting ya. MC sudah nikah belum? Belum ya. Nah, penting memilih pasangan yang solehah gitu. Nanti kalau enggak seperti istrinya Nabi Nuh. Ya. Anaknya akrab sama ibunya, akhirnya ikut ibunya, ditenggelamkan bersama air bah itu. Nah, yang tinggal 3 yaitu Sam, Ham, Yafid. Nah, Sam inilah yang kita kenal dengan nama Semit, yang kemudian melahirkan orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, orang-orang Arab, orang-orang Persia, itu Sam. Kemudian yang kedua Ham.
Ham itulah yang melahirkan orang-orang berkulit hitam. Nanti di bawahnya itu ada orang namanya turunan beliau namanya Sudan. Nah, makanya sekarang di Afrika ada namanya negara Sudan. Itu keturunan Ham, orang-orang berkulit hitam. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu Yafit. Yafit inilah yang menurunkan orang-orang Cina, orang-orang Mongol, orang-orang Jepang, Tartar dan seterusnya, orang-orang timur. Nah, maka disinyalir kita ini Indonesia ini anak cucu keturunannya Yafit. Nah, gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kenapa bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Jazirah Arab? Karena ingat, Nabi Nuh itu wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah kapal dengan petunjuk kami dan dengan wahyu kami. Nah, jadi sebelumnya itu Bapak Ibu rahimakumullah itu belum pernah ada kapal. Akhirnya Allah ajarkan Nabi Nuh buat kapal. Nah, setelah Nabi Nuh buat kapal, akhirnya anak cucu keturunannya itu bisa buat kapal. Itu singkat cerita. Makanya mereka itu menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, sampailah di timur, di Indonesia ini juga. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini keturunan Yafit. Nah, jadi ya di Indonesia ini, di Nusantara ini memang sudah ada manusia sejak zaman dulu. Tapi bukan manusia purba. Nah, bahkan di negeri kita ini, di Indonesia ini sudah ada peradaban. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya disinyalir sudah ada perdagangan yang terjadi ya antara orang-orang Timur Tengah sana dengan orang-orang kita. Karena apa? Karena Fir'aun itu yang kita kenal diawetkan jasadnya, dijadikan mumi. Nah, itu salah satu bahannya itu adalah kapur, yang kita kenal dengan nama kapur apa Bu? Kapur Barus. Kenapa kapur Barus? Karena dari daerah Barus, dekat Sibolga ya Bu ya kalau nggak salah. Nah, karena mumi Firaun itu ya tidak bisa diawetkan kecuali dengan kapur, dan kapur itu satu-satunya hanya ada di Indonesia ya, bukan kapur Barus yang sintetis sekarang, tapi kapur Barus yang asli. Dan itulah nikmat yang Allah abadikan sampai ke surga. Apa kata Allah? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang masuk surga besok, ya Allah berikan minuman dengan piala-piala, dengan gelas-gelas yang minuman itu mizajuha kafura. Campurannya itu ada kapur. Jadi kapur itu Bapak Ibu bukan bahasa Arab, itu bahasa Melayu, tapi masuk ke dalam Al-Quran, sudah dijadikan sebagai bahasa Arab, kafuro. Nah, jadi alhamdulillah kita tinggal di sini. Nah, jadi Al-Quran itu bukan untuk orang Arab saja, ternyata ada bahasa Melayu masuk dalam Al-Quran. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, disinyalir juga Raja Zulkarnain itu sudah sampai ke Indonesia. Ya, tahu Zulkarnain Bapak Ibu ya? Dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Menurut Al-Imam Al-Mujahid, di muka bumi ini hanya ada 4 raja yang kekuasaannya itu menyentuh timur dan barat. Ada 2 muslim, ada 2 kafir. Yang muslim siapa? Ya, yang muslim itu Nabi Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Yang kafir siapa? Yang kafir itu siapa Pak Bu? Bukan, Fir'aun itu kecil kekuasaannya ya. Yang satu Namrud. Nah, Fir'aun itu kecil. Kalau di Al-Quran itu kayaknya wah, itulah namanya orang kecil itu begitu, sombong gitu. Nah, Namrud, ya satu Namrud ya dari Babilonia yang menjadi penghalang dakwah Nabi Ibrahim. Yang kedua itu adalah Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini dari kerajaan Babilonia baru. Kalau Namrud ini Babilonia kuno. Kalau Nebukadnezar Babilonia baru yang kemudian menyerbu orang-orang Bani Israel di Palestina, yang kemudian semua bangunan dihancurkan, hanya tersisalah satu tembok. Itulah namanya tembok ratapan. Nah, gitu. Itu Nebukadnezar yang punya kerja. Nah, jadi dua muslim, 2 kafir. Nah, Raja Zulkarnain ini ya disinyalir itu pernah juga sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Papua. Masa iya Ustadz? Sampai ke Papua? Ada nggak dalilnya?
Perlu pakai dalil ya Pak ya. Ya kita baca surat Al-Kahfi ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha matla'asy asyamsi, hingga ketika Zulkarnain itu sampai ke negeri matla'asy asyamsi, tempat terbitnya matahari. Berarti negeri mana Pak Bu? Negeri timur. Gitu. Masa iya Papua Ustaz? Nah, lanjutannya begini Pak Ibu. Wajada tatlu'u ala qaumin la naj'al lahum min duniha sitra. Maka dia mendapati kaum ya yang mereka itu tidak pakai sitra. Sitra itu apa Bapak Ibu? Sutra. Tidak pakai baju. Di mana Bapak Ibu? Di Papua. Ya, negeri timur, kemudian tidak pakai baju. Nah, makanya yang tidak pakai baju ini kesan ya. Kesan ini bukan sara Bapak Ibu ya. Kesan tidak memakai baju ini itu memang ada ya bagi orang Arab sana. Makanya ketika Imam Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan ke seluruh negeri, termasuk ini Cina, termasuk Nusantara ini, beliau itu menamai Papua itu dengan nama Arian Jaya. Makanya dulu kita kenal Papua itu namanya apa Bapak Ibu? Irian Jaya. Irian itu dari kata Aryan. Aro ya'ri Aryan. Artinya telanjang, Aryan itu. Kenapa namanya Jaya? Ya di sana kan banyak daerah namanya daerah Jaya. Puncak Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Intan Jaya dan seterusnya. Makanya namanya Aryan Jaya. Nah gitu. Itu penamaan dari Ibnu Battuta yang kemudian akhirnya diubah menjadi Papua gitu. Artinya apa? Artinya sudah ada terjadi interaksi antara orang-orang Arab dulu dengan orang-orang Nusantara. Nah, jadi kalau disebut nenek moyang kita dari Cina, ya mungkin bisa jadi betul. Nah, tapi kalau disebut yang dulu awal-awal kesini itu hanya orang-orang Cina dan orang-orang India, maka itu perlu dikoreksi. Karena apa? Karena sudah terjadi perdagangan sejak lama. Bahkan disinyalir Rasulullah SAW sendiri pun ya sudah memakai, atau para sahabat sudah memakai komoditas dari negeri kita Indonesia, yaitu kafur itu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya sudah terjadi hubungan ya antara Nusantara ini dengan Arab sejak zaman dahulu. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dulu kita di SD ya barangkali kita ingat pernah belajar bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke berapa Bapak Ibu? 13. Dulu di SD seingat saya Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Kira-kira salah apa benar Bapak Ibu? Abad ke-13 berarti kayaknya salah ya Bapak Ibu ya. Ya, itu salah. Karena apa? Karena Islam itu ternyata Bapak Ibu rahimakumullah masuk ke Indonesia itu sejak abad ke-8. Berarti sekitar ya tidak sampai 200 tahun ya, setelah Rasulullah SAW diutus. Yaitu Islam masuk ke Indonesia Bapak Ibu rahimakumullah. Dan Islam masuk ke Indonesia juga bukan tidak disengaja, seperti yang juga kita pelajari di dalam sejarah. Kok bisa Ustadz? Nggak sengaja? Iya, karena dalam sejarah itu ya yang kita terima adalah Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat, yang mereka itu melakukan aktivitas dagang sambil menyebarkan Islam. Nah, berarti menyebarkan Islam dakwahnya itu sambilan. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu rahimakumullah? Dakwahnya sambil apa? Dagang sambil dakwah gitu. Kalau saya nggak setuju sama teori ini. Karena apa? Karena mereka itu kan dari sana, dari pusat Islam, dari kekhilafahan dulu. Kita tahu dalam sejarah bahkan Marco Polo itu mengatakan khilafah itu memberikan kemakmuran yang tidak terhingga. Sampai-sampai dia menamakan jalur perjalanan, jalur perdagangan di daerah Timur Tengah itu dengan nama apa? Jalur Sutra. Kenapa jalur Sutra? Karena ketika beliau lewat, mampir kanan bisa minum, mampir kiri bisa minum, kemudian diberikan makan, diberikan minum, diberikan ongkos Bapak Ibu. Dulu. Makanya musafir itu betul-betul dihormati di zaman dulu, bahkan ketika kafir sekalipun. Makanya Marco Polo mengatakan jalur di Timur Tengah itu namanya jalur Sutra.
Jadi mereka sudah makmur. Jadi tidak logis kalau mereka hidupnya makmur, datang ke sini untuk dagang, untuk cari penghidupan, kemudian sambilannya adalah dakwah. Itu nggak logis. Ngapain dia jauh ke sini kalau mereka sudah makmur di sana? Nah, gitu. Itu koreksi yang pertama. Nah, koreksi yang kedua adalah ketika Raja Sriwijaya yang kedua, namanya Raja Indrawarman, Sri Indrawarman. Nah, ini dominasi Buddha ketika itu ya Pak Ibu. Di Indonesia ini yang pertama itu Hindu, ya daerah Kalimantan, Kutai, kemudian Jawa, Tarumanegara dan seterusnya. Nah, kemudian dominasi Hindu itu digantikan dengan dominasi Sriwijaya, yaitu dominasi Buddha. Nah, raja yang kedua namanya Sri Indrawarman, pernah mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah, yaitu Khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Khalifah yang ke-6 Umar bin Abdul Aziz, gitu. Apa isi suratnya? Sampai 2 kali mengirimkan surat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya beliau ini sudah mendapatkan maklumat tentang apa? Tentang agamanya orang-orang Arab. Sudah mendapatkan maklumat tentang Islam. Dapatkan informasi. Kalau nggak dapat informasi, nggak mungkin dong mengirimkan surat ke Raja Arab. Nah, apa bunyi suratnya? Ya, surat ini juga dikutip oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Saya lupa namanya, nanti coba saya cari lagi. Nah, isi suratnya begini. Dari raja di raja India, gitu, ya, yang merupakan anak dari 1000 raja, yang berpermaisuri juga anak dari 1000 raja, gitu, yang mempunyai kerajaan di antara 2 sungai, yang kerajaannya itu berisi yang mempunyai kandang gajah isinya 1000 gajah. Kira-kira mana Bapak Ibu? India kan tadi. Nah, kemudian ada gajah. Gajah adanya di mana Bapak Ibu? Di Sumatera. Ustadz, tapi kan di Thailand ada gajah juga Ustadz. Gitu. Benar, di Thailand ada gajah. Tapi di sini ada 2 clue. Clue yang pertama adalah kerajaan yang berada di antara 2 sungai. Sungai apa? Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Nah, gitu. Kemudian ada lagi clue selanjutnya, yang mempunyai komoditas wangi-wangian yang bisa tercium dari jarak 12 mil, bernama kafur. Lainnya menguatkan Bapak Ibu. Gitu. Di Thailand ada kafur nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Gitu. Adanya di mana? Adanya di Sumatera. Gitu. Berarti ini dari raja siapa? Dari Raja Sriwijaya. Apa kata beliau? Ya, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan. Gitu. Bersama surat ini saya kirimkan hadiah yang jumlahnya tidak seberapa sebagai tanda persahabatan antara kami dengan Anda. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian beliau mohon apa? Ya, mohon untuk, ya, bersama ini saya meminta Anda untuk mengirimkan dai kepada saya untuk mengajarkan Islam. Nah, surat itu dikirim tahun berapa? Tahun 716. Yang kemudian 2 tahun kemudian dai itu sudah sampai ke Sriwijaya tahun 718 Masehi. Abad keberapa Bapak Ibu? Abad ke-8. Nah, berarti kalau abad ke-8 dai sampai ke sini, berarti sebelumnya sudah tahu, sudah pernah ada yang sampai ke Indonesia bahkan, gitu. Nah, kemudian ya tahun 720 setelah mempelajari Islam akhirnya disinyalir. Dalam fakta sejarah Sri Indrawarman masuk Islam tahun 720. Nah, jadi Islam ini masuk ke Indonesia sudah dari abad ke-8. Jadi kalau dikatakan abad ke-13 berarti itu mundur terlalu lama. Ya, mundur 5 abad sesudahnya. Nah, kemudian akhirnya Indrawarman masuk Islam, ya. Kemudian Sriwijaya terpecah. Ada Sriwijaya Jambi, ada Sriwijaya Palembang, yang kemudian disebut sebagai Sri Buza Islam yang di Palembang ini. Nah, kemudian Sri Buza Islam ini, ya, sebagian rakyatnya masuk Islam. Nah, kemudian juga selain
di Jambi ini masuk Islam, di daerah Aceh itu juga terjadi interaksi perdagangan yang sangat intens ya. Di pelabuhan, namanya dulu pelabuhan Perlak ya. Nah di situ juga Islam berkembang pesat. Nah kemudian ketika Sriwijaya Jambi ini diserang oleh Sriwijaya Palembang, akhirnya dominasinya hilang. Maka muncullah Kesultanan Islam di sebelah utara Sumatera, yaitu di daerah Perlak itu tadi. Namanya Kesultanan Perlak. Tahun 839 Masehi. Dengan ibu kotanya apa? Ibu kotanya Bandar Khalifah. Nah gitu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah jadi Islam itu sudah masuk lama ternyata. Nah karena waktu kita singkat ya, kita bicara tentang hubungan aja ya, nggak bicara tentang rentetan ceritanya secara detail. Nah kemudian Kesultanan Perlak ini akhirnya juga hilang ya, diserang juga oleh Sriwijaya. Nah Sriwijaya akhirnya menduduki Aceh ya, tapi kemudian pasukannya ditarik mundur. Karena apa? Karena ada serangan dari kerajaan Dharmawangsa dari daerah Jawa. Akhirnya pasukannya ditarik mundur. Nah, difokuskan untuk melawan pasukan dari Dharmawangsa di Jawa. Nah, kemudian karena ingat bahwa Aceh itu tadi ya menjadi gerbang dari perdagangan orang-orang dari Timur Tengah, maka di Aceh Islam berkembang. Yang kemudian muncullah Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai inilah ya yang menjadi cikal bakal pertama dakwah Islam pertama ya yang diorganisir di Nusantara, yang kemudian dibagi menjadi 3 gelombang atau 3 daerah sasaran. Yang pertama ke daerah utara, kemudian yang kedua daerah selatan, yang satu lagi daerah timur. Nah jadi kerajaan Samudra Pasai inilah yang memulai dakwah terorganisir di Nusantara ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah di sebelah utara akhirnya memunculkan kesultanan Sulu ya di Filipina, Kesultanan Manila, nah kemudian Kesultanan Mindanao, kemudian Kesultanan Malaka ya dan seterusnya. Nah daerah timur itu munculkan Kesultanan Ternate, Tidore ya dan seterusnya. Nah kemudian daerah selatan itu menghasilkan kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa, Kesultanan Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, kemudian Banten dan seterusnya. Nah itulah yang dihasilkan oleh dakwah Kesultanan Samudra Pasai gitu. Nah pertanyaannya untuk kita adalah ya, apakah itu terjadi dengan sendirinya ya sambilan? Jawabannya tidak. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Sebagaimana tadi ya suratnya Sri Indah Warman itu yang akhirnya kemudian diutus dai, itu artinya apa? Artinya ada perhatian khusus dengan surat itu. Berarti Islam itu datang ke Indonesia itu sengaja. Sengaja apa? Sengaja disebarkan. Bukan tidak sengaja disebarkan. Beneran dikirim dai dari sana, Bapak Ibu. Jadi bukan berdagang sambil berdakwah itu tadi, bukan. Nah, seperti itu. Nah, dan kita Bapak Ibu rahimakumullah itu harus bersyukur ketika dulu ya para khalifah mengirimkan dai ke sini. Sebab apa? Sebab alhamdulillah Islam dulu yang nyampe ke sini, bukan bangsa Eropa dulu. Kalau bangsa Eropa dulu sampai ke sini, insya Allah tidak ada Masjid Al-Hidayah. Benar nggak Pak? Benar ya Bu ya? Ah benar, gitu. Masa iya sih Ustadz? Nah ini ceritanya begini. Alhamdulillah kita masuk Islam dulu masuk ke sini. Kalau di Eropa, di Amerika, itu yang masuk ke sana dulu mana? Orang Eropa, benar nggak Bapak Ibu? Columbus masuk ke sana tahun 1492. Ketika Columbus masuk ke sana, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Membantai, benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Benar ya Bu ya? Ini saya ngomong hening aja, ini namanya Columbus orang Eropa, orang Itali. Nah datang ke sana membantai orang-orang Amerika. Orang Amerika itu orang-orang Indian. Kata Columbus orang Indian, ya karena kulitnya kulit hitam, gitu. Nah dibantai. Kemudian orang Inggris juga datang ke Australia, orang aborigin, orang asli dibantai, gitu. Padahal orang aborigin itu sudah sampai 20 juta ketika itu.
Dan orang India itu sudah sampai 100 juta. Bayangkan bagaimana cara membantai 100 juta orang. Yang kemudian ketika selesai dibantai, mereka membuat koloni. Ya, koloni Inggris, koloni Spanyol, koloni Italia, koloni Belanda, koloni Perancis gitu. Yang kemudian koloni-koloni itu jadi satu, ya, namanya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu yang hari ini jadi polisi dunia, itu mereka muncul negaranya itu karena membantai Bapak Ibu. Gitu. Inggris yang juga menjadi polisi dunia ternyata mendirikan Australia karena membantai. Jadi omong kosong kalau mereka mengatakan ingin membela HAM, ingin membela kemanusiaan, itu omong kosong gitu. Nah, karena fakta sejarahnya seperti itu. Nah, tapi untuk di negeri kita ini yang masuk ke sini dulu adalah orang Islam, dakwah Islam. Akhirnya berdirilah kesultanan Islam. Jumlahnya sangat banyak. Gitu. Nah, karena mereka sudah punya semangat Islam, sudah berdiri kesultanan Islam, akhirnya apa? Ketika orang Eropa datang ke sini, ada semangat jihad. Nah, itulah mereka melawan bangsa penjajah, bangsa Inggris, Portugis, Belanda, Perancis, itu dilawan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kalau Islam tidak dulu masuk ke sini, yang masuk dulu orang Eropa, kita dibantai nenek moyang kita dulu, diganti sama orang-orang kulit putih, ya, orang-orang Eropa, maksudnya orang-orang kafir. Nah gitu. Nah makanya kita bersyukur. Jadi jangan sampai ada yang menghina Islam itu impor dari Arab dan seterusnya. Itu tidak bersyukur. Dia bisa menghina seperti itu karena apa? Karena dakwah Islam. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dakwah Islam di sini itu memang diorganisir, ya. Misalnya di daerah Jawa, kita kenal dengan para dai yang kita sebut sebagai wali songo. Nah, wali songo itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu terdiri dari orang-orang Arab dan orang lokal. Nah, wali songo yang pertama itu namanya Sunan Gresik. Sunan Gresik itu namanya Maulana Malik Ibrahim, ya, seorang habib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari daerah namanya daerah Samarkand. Samarkand itu daerah Afrika Utara, gitu. Kalau orang Jawa namanya, ini ada orang Jawa Pak ya di sini ya? Ada Pak ya? Kalau orang Jawa bilangnya Raden Asmoro Kandi, gitu Pak. Orang Jawa bilangnya Raden Asmoro Kandi, ya, dari daerah Samarkand, maksudnya As-Samarkandi, gitu. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini Bapak Ibu datang ke daerah Jawa itu pas di ujung-ujung kerajaan ini. Ini 5 menit lagi waktu kita. Pas di ujung-ujung masa kerajaan Majapahit. Majapahit dulu terpecah menjadi 2. Ya, terpecah menjadi 2. Ya, satunya itu kubunya Girindrawardhana, satu lagi itu seorang ratu, saya lupa nama ratunya itu. Nah gitu. Nah, ratu siapa? Pak Jokowi. Oh bukan. Yang kemudian ada perang Paregreg. Nah, ketika perang Paregreg, perang saudara yang panjang itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu terjadi kerusakan yang sangat parah. Ya. Sampai padi-padi itu rusak. Padi-padi itu rusak. Gitu. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, dulu padi itu hanya bisa dipanen 1 tahun berapa kali Pak? Sekali ya Bu ya. Padi itu hanya bisa ditanam sekali setahun. Karena apa? Karena mereka harus menunggu hujan. Gitu. Jadi sawah tak ada hujan. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini beliau pernah belajar pertanian di daerah Mesir. Jadi ketika dikirim sampai ke Nusantara, beliau melihat kondisi yang seperti itu, akhirnya menawarkan untuk apa? Untuk mencetak sawah. Nah, siapa yang membantu beliau mencetak sawah? Yang membantu beliau mencetak sawah adalah orang-orang Cina, tapi Cina Muslim, gitu. Siapa mereka? Anak buahnya Laksamana Cheng Ho. Yang ketika itu Cheng Ho keliling dunia, mampirlah ke Surabaya. Ketika mampir ke Surabaya, ditemuilah oleh Maulana Malik Ibrahim. Kamu orang Cina, ya, sudah
biasa mencetak sawah. Tolong bantu saya cetak sawah, nanti kita buat irigasi. Jadi yang buat sawah, ya, membuat irigasi ketika itu adalah orang-orang Cina Muslim, tapi Bapak Ibu ya, Cina Muslim. Akhirnya dibuatlah sawah, dibuatlah irigasi. Nah, irigasi inilah yang bisa mengairi sawah setiap saat, sehingga padi yang dulunya itu dipanen setahun sekali, ditanam setahun sekali, bisa ditanam setahun 2 kali. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu, irigasi itu adalah peninggalan khilafah, peninggalan Islam. Kita mungkin lost selama ini, tapi ternyata itu adalah peninggalan Islam. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau kita bicara juga yang lain, misalnya nih ibu kan di sini suka ke pasar kaget ya Bu ya. Hari apa di sini Bu? Hari Selasa ya. Pasar kaget itu Bapak Ibu itu adalah salah satu peninggalan dari khilafah Islam gitu. Karena dulu ada Kesultanan Mataram di daerah Jawa, itu membuat kebijakan pasar berdasarkan hari. Dulu sebelumnya tidak ada ya. Cuman Kesultanan Mataram ini berpikir bagaimana caranya supaya ibu-ibu bisa belanja tidak jauh-jauh. Nah kemudian yang jualan bisa jualan setiap hari. Nah, sampai seperti itu loh memikirkannya Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika Islam ini berkuasa. Makanya Kesultanan Mataram buat kebijakan pasar berdasarkan hari ya. Hari kalau dulu kan orang Jawa Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing gitu Pak Bu ya. Pon ya, pas Pon itu di pasar sini Tanah Merah begitu. Wage nanti di Pandau. Nah, Kliwon nanti di Panam. Legi nanti di mana suka jadi gitu. Pahing nanti di Rumbai begitu. Jadi orang-orang tetap bisa jualan ya, setiap hari bisa jualan, dan kita yang belanja tidak perlu jauh-jauh. Nah maka kita sekarang mengenal konsep pasar kaget gitu. Itu peninggalan dari Islam. Nah jadi ibu-ibu sekarang kalau belanja ingat ya, oh pasar kaget ini peninggalan Islam ya, peninggalan khilafah gitu. Emang iya Ustadz itu khilafah? Jawabannya iya ya, sebagai penutup nih Bapak Ibu ya. Karena gini, kesultanan yang ada di Indonesia ini itu adalah ibaratkan kabupaten. Kabupatennya khilafah gitu. Provinsinya mana? Provinsinya itu provinsi Mekah. Negaranya negara khilafah, provinsinya provinsi Mekah. Gitu. Kemudian kabupatennya mana? Kabupatennya itu adalah kesultanan yang ada di Indonesia. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau kita membaca sejarah, sultan-sultan yang ada di Indonesia ini dulu banyak yang dilantik menjadi sultan oleh gubernur Mekah, yang kita sebut dengan nama Syarif Mekah. Misalnya Sultan Banten ya, Sultan Abdul Mafahir ya, itu dilantik oleh gubernur Mekah juga. Sultan Agung dari Mataram dilantik oleh gubernur Mekah juga gitu. Termasuk sultan-sultan di Aceh itu dilantik oleh gubernur Mekah juga. Nah jadi sultan-sultan yang ada di Indonesia ini adalah pemimpin setingkat kabupaten dari provinsi Mekah. Makanya Aceh disebut dengan nama apa? Serambi Mekah. Nah itulah sejarahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah mungkin itu saja ya diskusi kita pada pagi hari ini ya. Kalau lain kali ada kesempatan lagi ngisi di sini, insya Allah kita lanjutkan. Nah jadi tadi itu spoiler saja. Yang mudah-mudahan dengan ini kita jadi suka sejarah, karena sejarah itu jurusan yang paling tidak diminati kalau di kampus ya Pak ya, karena sejarah itu kata orang cuma mempelajari orang mati. Bener ya Bu ya, sejarah itu cuma mempelajari orang mati, mempelajari benda-benda yang ditinggalin sama orang-orang yang dulu sudah pernah mati. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu mengatakan apa ya, qul, katakanlah, siru fil ardi, berjalanlah kamu di bumi, fanzuru, dan lihatlah, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat ya dari orang-orang sebelum kalian ya, kanu, mereka dulu, asyadda minhum quwwah, mereka itu dulu adalah orang-orang kuat ya, wa atharan fil ard, dan mereka lebih banyak peninggalan-peninggalannya. Ada candi Borobudur, ada candi Prambanan, ada bukit yang dipahat, dan seterusnya. Mereka lebih hebat dari kalian, ada piramid dan seterusnya.
fama aghna anhum. Tapi peninggalan mereka itu tidak berguna ternyata. Ya, ketika apa? Ketika mereka hanya meninggalkan itu saja, tetapi tidak mentaati Allah. Nah, gitu. Jadi kita suruh belajar sama mereka yang dulu pernah berada orang sebelum kita. Karena apa? Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sejarah itu pada hakikatnya berulang. Ada baik, ada buruk. Ada pemimpin yang zalim, ada dai yang menyuruh pada kebenaran. Ada Firaun, ada Musa. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Abu Jahal, ada Rasulullah. Dan setiap dekade itu selalu berulang. Hanya orangnya saja yang berbeda. Hari ini ada nggak Bapak Ibu? Berulang. Ya, kita tidak bilang di Indonesia atau di mana. Yang jelas itu berulang. Nah, sejarah itu kita gunakan untuk pelajaran kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kemudian ada tanya jawab enggak? Ustaz? Enggak ada ya? Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.